Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Auliana Imah dari kelas 12 IPS 6 SMA N1 Ciruas. Di sini saya akan membuat tugas video sejarah minat dengan guru pengajar Pak Abdul Somad. Di sini saya akan membahas tentang pisau. Materi yang akan saya sampaikan tentang pisau yaitu yang pertama, pengertian pisau, yang kedua, cara kerja pisau, dan yang ketiga, sejarah dan perkembangan pisau. Pengertian pisau. Pisau adalah alat yang digunakan untuk memotong sebuah benda. Pisau terdiri dari dua bagian utama, yaitu bilah pisau dan gagang atau pegangan pisau. Bilah pisau terbuat dari logam pipih yang tepinya dibuat tajam. Tepi yang tajam ini disebut mata pisau. Pegangan pisau umumnya berbentuk memanjang agar dapat digenggam dengan tangan. Yang kedua, cara kerja pisau. Pastinya semua orang sudah tahu cara kerja pisau, bahkan anak kecil pun tahu caranya. Tetapi semua orang belum tentu tahu cara menggunakan pisau yang baik dan benar agar tidak melukai jari kita. Berikut adalah cara menggunakan pisau yang baik dan benar. Pertama, gunakan pisau yang tajam. Saat Anda menggunakan pisau yang kurang tajam, secara otomatis Anda akan menggunakan lebih banyak tenaga saat segala sesuatu. Bukan tidak mungkin, pisau tersebut bisa meleset dari target Anda dan risiko luka karena kena pisau akan semakin besar. Yang kedua, cara menggunakan pisau yang baik dan cara memegang pisau yang benar, yakni bagian telapak tangan menahan pada bagian gagang pisau, sedangkan ibu jari dan telunjuk disandarkan pada bagian sisi kanan dan kiri pangkal pisau. Yang ketiga, posisi tangan yang ideal disebut juga seperti cakar beruang, dengan ujung-ujung jari mencekram pada bahan dan buku-buku jari menekan bahan untuk menahannya, serta menjaganya agar tidak bergeser saat bahan dipotong. Sejarah pisau. Sejak jutaan tahun lalu, pisau telah menjadi alat andalan manusia untuk menyediakan makanan hingga menghindari binatang buas atau musuh. Seiring bertambahnya pengetahuan manusia, pisau juga terus berkembang dan berubah. Tapi sebelum kita mengenal bentuk pisau sekarang, sejak kapan benda tajam ini dikenal manusia? Diciptakan oleh nenek moyang Homo sapiens. Pisau dikenal manusia sejak jutaan tahun lalu. Setidaknya begitulah temuan para arkeolog tentang alat bermata tajam pada tahun 2014 lalu. Usia alat yang ditemukan ini adalah 2,6 juta tahun. Usia benda ini lebih tua dari spesies kita sendiri, yaitu Homo sapiens. Hal ini menunjukkan bahwa sejak masa prasejarah, nenek moyang kita telah berpikir untuk membuat hidup lebih mudah dengan pisau. Nenek moyang manusia atau Homo sapiens adalah hominid yang dikenal juga sebagai kera besar. Pisau pertama terbuat dari batu dan masih kasar. Pada masa itu, benda tajam tidak sehalus seperti pisau sekarang. Benda itu dibuat dari batu retak yang membuat ujung tajam. Alat ini tidak hanya untuk memotong makanan seperti tumbuhan atau daging, tetapi juga dipasang di ujung anak panah dan tombak. Sepertinya alat primitif ini digunakan para hominid untuk berburu, menangkap ikan, hingga melawan binatang buas. Homo sapiens mengembangkan bentuk pisau. Spesies kita, Homo sapiens, membuat benda tajam ini makin berkembang. Jika semula hanya asal tajam, kini pisau menjadi lebih halus. Meski masih menggunakan bahan yang sama, yaitu batu, tapi bentuknya mulai diperhalus dan dipertajam. Dengan pisau batu yang cukup halus ini, manusia mulai bisa mengiris benda yang cukup keras, bahkan tulang sekalipun. Dalam berbagai budaya, pisau batu halus ini memiliki tempat yang tinggi. Pada tradisi Mesir kuno misalnya, orang Mesir kuno menggambarkan pisau batu ini sebagai benda magis yang dikaitkan dengan Bes dan Taurat, penjaga dunia bawah. Berbagai lukisan hieroglif juga menggambarkan kalajengking dan ular dipotong dengan pisau untuk membunuh hewan-hewan itu.
Beberapa zaman kemudian, pisau batu juga tetap disimpan dan digunakan terutama dalam proses mumifikasi. Bangsa Maya juga menggunakan pisau batu sebagai bagian ritual pengorbanan manusia. Para arkeolog bahkan menemukan jejak sel darah, jaringan otot, sel kulit, dan rambut pada bilah batu tajam tersebut. Bahan pembuatan dan fungsi pisau mulai berganti. Ketika zaman berganti sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, tembaga dan perunggu mulai lebih digandrungi dan dianggap lebih baik dalam pembuatan pisau. Alasannya adalah benda tajam yang terbuat dari logam membuat pisau lebih tahan lama. Selain itu, pada zaman ini pisau tidak lagi dibuat untuk perkara mencari hewan buruan atau melawan binatang buas. Masa tersebut, pisau lebih banyak digunakan untuk tujuan peperangan. Pisau kemudian didesain dengan bagian pegangan dibalut dengan kayu. Balutan kayu ini digunakan agar tidak melukai memegang pisau. Sayangnya, pisau yang terbuat dari logam ini seringkali menjadi tumpul. Manusia kemudian mulai menciptakan batu asah untuk menjaga ketajaman pisau logam. Fungsi baru pisau. Ketika zaman besi dan baja, orang Romawi mulai memperkenalkan bahan ini sebagai bahan pembuat pisau. Mereka mengajarkan orang Inggris untuk menjadi pandai besi. Kali ini pisau juga berubah kegunaannya. Para bangsawan zaman Romano Inggris pada abad ke-15 mulai menggunakan pisau sebagai alat makan. Pisau makan ini hanya digunakan oleh para bangsawan. Harganya pun sangat mahal sehingga bahannya orang kaya yang mempunyai set peralatan makan lengkap dengan pisau. Uniknya, tuan rumah tidak berkewajiban menyediakan pisau makan untuk para tamunya. Kebanyakan laki-laki mempunyai dan membawa pisau makan pribadi dalam sarung yang diletakkan pada ikat pinggang mereka. Sedangkan para perempuan meletakkan pisau makan pribadi mereka di korset. Pisau pribadi ini juga punya kegunaan lain, yaitu sebagai alat pertahanan diri. Pisau pribadi ini dibuat berbilah tipis agar bisa digunakan untuk memotong makanan dan juga bisa menusuk seperti tombak. Namun, mengikuti perjalanan waktu, pada abad ke-18, para tuan rumah mulai menyediakan set peralatan makan untuk para tamunya. Ini membuat kebiasaan membawa pisau pribadi mulai ditinggalkan. Selain kemunculan pisau sebagai alat makan, sekitar 600 tahun lalu, inovasi baru pisau tercipta. Masa tersebut, pisau lipat mulai diciptakan. Tujuan kemunculan pisau lipat ini adalah alat pertahanan diri dari musuh. Membawa pisau lipat dipandang sebagai tindakan defensif paling praktis pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, kegunaan dan bahan pisau terus berkembang. Kini kita mengenal pisau bedah untuk keperluan medis dengan berbagai bahan yang terus berinovasi. Misalnya saja kita juga mengenal pemotong laser. Ini berarti pisau tidak lagi terbuat dari bahan padat seperti batu atau logam. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.